Yang menyebarkan Islam di Jawa Barat salah satunya adalah Syekh Syarif Hidayatullah atau dikenal Sunan Gunung Jati. Ya, Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah ini ayahnya adalah seorang syarif berketurunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Raja Mesir di masanya. Ibunya adalah yang bernama Lara Santang, putri dari kerajaan Sunda di Jawa Barat, kerajaan Pajajaran. Jadi Lara Santang ini ketika musim haji sudah masuk Islam, sedang melaksanakan haji, bertemulah dengan Raja Mesir namanya Syarif Abdullah. Kemudian ditikah, memiliki anak namanya Syarif Hidayatullah. Jadi Syarif Hidayatullah ini adalah anak mahkota. Jadi anak laki-laki pertama yang siap jadi raja. Di usia 20 tahun beliau ingat pesan dari ibunya bahwa kalau sudah besar akan dikirim ke Pulau Jawa. Nah, beliau ketika meninggal ayahnya raja, maka beliau akan dinobatkan menjadi pengganti. Tapi beliau menolak dan beliau pergi ke Jawa. Pergi ke Jawa Barat. Dan kemudian pada gilirannya Syekh Syarif Hidayatullah menjadi Raja Cirebon. Nah, ini seorang mursyid, ulama sufi sekaligus sebagai sultan, sekaligus sebagai penguasa. Menyatu dalam satu diri. Kalau yang lain, ulama sufi adalah sebagai mufti dalam sebuah kesultanan Islam. Tapi kalau Syekh Syarif Hidayatullah, ya raja, ya sultan, ya mursyid, ya ulama sufi juga. Jadi menyatu dalam satu diri antara sultan, raja dengan ulama. Maka penyebaran Islam di Jawa Barat, tokoh utamanya adalah Syekh Syarif Hidayatullah. Nah, Syekh Syarif Hidayatullah memiliki anak namanya Syekh atau Sultan Hasanuddin yang kemudian menjadi raja di mana? Menjadi raja di Banten. Ya, jadi kerajaan Banten pertama adalah Syekh Maulana Hasanuddin, ya, putra dari Syekh Syarif Hidayatullah. Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, ada wali-wali Allah yang lainnya, para ulama sufi. Lebih dikenal dengan Wali Sanga atau Wali Songo, wali yang 9. Itu satu zaman ya, Wali Songo itu. Di Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Jadi penyebaran Islam oleh para ulama sufi semua, oleh para wali Allah yang sempurna ilmu agamanya. Sehingga tanpa peperangan beralih dari kerajaan-kerajaan Hindu dan Bunda, kemudian memeluk Islam. Kemudian pindah ke Kalimantan. Ke Kalimantan ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Banjar, Kalimantan Selatan. Beliau seorang ulama sufi, ya, ulama sufi jadi mufti di Kesultanan Banjar. Di Banjar ada kesultanan, ada kerajaan Islam. Nah, muftinya adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di Kalimantan Selatan. Jadi penyebaran Islam. Jadi bersinergi antara kesultanan dengan ulama. Sehingga penyebaran Islam lebih cepat. Pindah ke Sulawesi, ada Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari dari Goa, Kabupaten Goa, ada di Sulawesi Selatan. Beliau menyebarkan tarekat Kholwatiyah, juga tarekat Syatoriyah, juga tarekat Qadiriyah, ya, penyebaran Islam. Nah, ini jamaah sekalian, singkat dari peran para ulama sufi menyebarkan Islam di Nusantara ini menunjukkan penyebaran Islam yang sangat damai, tidak terjadi peperangan yang berarti. Kenapa? Sebab ulama yang sempurna ilmu agamanya atau ulama sufi, ulama yang sudah mencapai hakikat. Ulama yang mencapai hakikat, gak emosi lagi. Ini yang jadi konflik itu karena emosi biasanya.
emosi, akhirnya terjadi konflik. Nah, ulama sufi itu yang sudah mendapatkan kebenaran, pencerahan jiwa, sehingga arif dan bijaksana dalam mendakwahkan Islam. Dan para ulama sufi ini bisa masuk ke titik jantung kekuasaan. Nah, ini pendekatan ulama sufi. Masuk ke jantung kekuasaan, sehingga kalau sudah rajanya masuk Islam, tinggal ditabuh saja gongnya, maka rakyatnya semua bondong-bondong masuk Islam. Nah, inilah sejarah singkat peran ulama sufi dalam penyebaran atau dakwah Islam yang ada di Nusantara ini.